Karena aturan yang baik itu akan menghasilkan manusia yang baik. Kebalikannya, aturan yang buruk itu akan menghasilkan manusia yang buruk. Aturan yang ada dalam Al-Quran itu baik, maka pasti akan menghasilkan manusia yang baik. Kecuali jika mereka itu nggak menggunakan Al-Quran, menggunakan hukum selain Al-Quran, maka pasti akan menghasilkan manusia-manusia yang buruk. Contoh, pernahkah kalian melihat segerombolan pemuda tiba-tiba dia itu membawa minuman keras plus juga domino main-main di masjid? Gak pernah. Kenapa gak pernah? Karena masjid tempat yang bagus akan menuntut orang berbuat bagus. Coba apa yang dilakukan orang di masjid? Sholat, zikir, ngaji, atau majelis ilmu. Kenapa itu yang dilakukan? Karena tempatnya bagus, akan memaksa orang berbuat bagus. Kalau tempatnya buruk, misalkan di diskotik gitu, maka akan membentuk manusia-manusia yang buruk. Karena sama juga dalam sistem kenegaraan. Jadi kalau dalam sebuah negara aturan yang diterapkan itu buruk gitu, maka pasti akan menghasilkan manusia-manusia yang buruk. Jadi ketika banyak orang yang hamil di luar nikah, banyak orang yang aborsi, banyak seorang anak yang ditemukan, anak bayi yang ditemukan di sawah, apa solusinya yang diterapkan oleh negara? Yaitu kondom dijual bebas. Seakan-akan kamu kalau mau berzina, nih saya sudah jual kondom di mana-mana, silakan pakai supaya nggak hamil di luar nikah. Makanya kita lihat di Indomaret, di Alfamart itu kondom ada. Termasuk pil KB, untuk beli pil KB itu nggak usah surat nikah, sudah ada di apotek-apotek. Apakah ini menyelesaikan masalah? Enggak, justru menimbulkan masalah. Kenapa korupsi di negeri kita itu sulit untuk diberantas? Untuk menjadi bupati, minimal dia itu harus punya 30 M. Adakah bupati ketika jabatannya berakhir 5 tahun bangkrut? Ya, tadi sistem yang buruk memaksa orang berbuat buruk. Malaikat saja kalau masuk di sistem ini, itu akan menjadi iblis. Jadi bagaimana kita menginginkan surga, tapi ayat-ayat yang sang pemilik surga itu malah kita ubah. Bagaimana mungkin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat yang besar oleh Allah. Masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, termasuk juga nikmat sehat. Dan semoga nikmat yang Allah berikan bisa mengadakan kita kepada ketaatan, bisa memaksimalkan kita dalam melakukan berbagai macam amal soleh, dan semoga kelak kita mendapatkan ridha Allah dan masuk ke surga-Nya. Amin. Salawat serta salam juga semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kelak kita ada di belakang barisan beliau, di bawah panji beliau, diberikan minum dari telaga beliau, dan semoga kita bisa bersama-sama di surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana problem kehidupan umat Islam dan bagaimana juga cara membangkitkan kaum muslimin. Karena kita lihat sekarang ini ya yang namanya kaum muslimin di mana-mana tertindas. Di Palestina yang nggak selesai-selesai permasalahannya, juga di Suriah, di Rohingya, di Myanmar, di Xinjiang, di Cina, di Patani, di Thailand, dan di negara-negara yang lain banyak kaum muslimin yang tertindas. Termasuk juga banyak negara-negara kaum muslimin yang terjajah. Misalkan kayak di negeri kita, tambang minyak, batu bara, dan semacamnya terjajah, yang mengakibatkan banyak penduduknya ini miskin, terbelakang. Jadi kalau ditanya bagaimana kondisi kaum muslimin sekarang itu dibandingkan dengan umat-umat yang lain, maka mungkin di belah kita ya banyak kaum muslimin atau orang Islam itu di bawah kedudukan dari orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Nah, kenapa kok bisa begitu? Kenapa kaum muslimin ini terbelakang? Kenapa kaum muslimin ini banyak yang
tertindas, atau kayaknya itu nggak berharga sama sekali gitu. Sehingga banyak darah kaum muslimin ini yang murah harganya, mudah untuk dibunuh, mudah untuk ditumpaskan. Kenapa demikian? Padahal Allah ini berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi katanya Allah bahwasanya kamu, wahai orang Islam, wahai kaum muslimin, kamu adalah umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk seluruh manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Jadi Allah berfirman bahwasanya kaum muslimin ini umat yang terbaik, umat yang memimpin umat-umat yang lain, umat yang paling the best gitu, yang terbaik dibandingkan dengan umat yang lain. Tapi faktanya sekarang kaum muslimin ini terbelakang, kaum muslimin ini di bawah, kaum muslimin ini terjajah. Kenapa demikian? Kenapa kok berbanding terbalik dengan apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran? Apakah firman Allah ini salah? Gitu. Karena kita lihat ya kaum muslimin memang sekarang itu bukan menjadi umat yang terbaik, tapi malah umat yang paling terbelakang, terbawah. Gitu. Kenapa kok demikian? Nah, bagaimana sekarang itu kita menjawab? Dan bagaimana nanti kita dapat membangkitkan kaum muslimin sehingga kaum muslimin ini ada di posisinya, yaitu sebagai apa? Kuntum khairah umat. Kuntum khairah umat. Jadi umat yang terbaik. Gimana caranya? Nih, sekarang kita lihat sebenarnya siapa sih pelaku dari kebangkitan itu? Untuk membangkitkan kaum muslimin tentu pelakunya itu adalah manusia. Kita sebagai manusia. Dan yang membedakan manusia dengan hewan itu terletak pada akalnya. Jadi yang membedakan manusia berbeda dengan hewan itu terletak pada akalnya. Manusia punya akal sedangkan hewan tidak punya akal. Jadi berharganya manusia itu terletak pada akalnya. Contoh, kalau pada hewan misalnya kambing. Kambing itu berharganya terletak pada apanya coba? Mungkin pada dagingnya. Kalau dagingnya gemuk, maka kambing itu berharga. Sama juga dengan sapi. Kalau sapi itu badannya bagus, gemuk, warnanya kemerah-merahan misalkan, maka berharga. Misal lagi pada ikan. Ikan kalau seandainya warnanya bagus, maka ikan itu berharga. Jadi berharganya terletak pada warnanya. Misal lagi burung. Burung kalau warnanya bagus, terus suaranya juga bagus, maka dia itu berharga. Berharganya burung itu terletak pada warnanya dan terletak pada kicauan atau suaranya. Nah, kalau manusia, berharganya manusia itu terletak pada apanya? Tentu berharganya manusia terletak pada akalnya. Akal itu yang membuat manusia ini berharga. Contohnya, ada seorang laki-laki yang ganteng, badannya sispek, badannya itu kekar bagus lah, suaranya bagus, kulitnya putih, hidungnya mancung, cakep luar biasa. Kira-kira kalau seandainya yang cakep ini, yang ganteng ini, yang badannya bagus ini, tiba-tiba dia itu nggak punya akal, kira-kira berharga nggak orang ini? Nggak berharga. Kenapa? Karena berharganya manusia itu terletak pada akalnya. Jadi meskipun dia cakep, ganteng, badannya bagus, hidungnya mancung, kulitnya putih, pokoknya lah bagus, berseri-seri wajahnya, tapi kalau seandainya nggak punya akal, dia gila, maka manusia ini nggak berharga. Ya beda juga kalau misalkan ada orang yang anggaplah gelap lah, jelek lah, tapi dia cerdas, dia pintar, dia hafid gitu, maka dia berharga. Lah cerdas pintarnya itu dari mana coba? Dari akal. Maka manusia ini berharga gara-gara dia punya akal. Sedangkan hewan-hewan yang lain itu berharganya itu misalkan dari dagingnya kalau gemuk, atau dari warnanya seperti kayak ikan hias tadi, maka dia berharga. Jadi yang yang menjadikan manusia ini berharga itu terletak pada akalnya. Maka supaya bangkit
maka akalnya ini yang harus diisi dengan pemikiran-pemikiran yang membangkitkan gitu, supaya manusia ini bangkit. Maka manusia ini akan sempurna kedudukannya kalau dia itu menggunakan akalnya dalam kehidupan. Maka di saat manusia itu menggunakan akalnya dalam menjalani kehidupan, maka manusia ini akan menjadi manusia yang sempurna. Misalnya, Rasulullah dulu diutus ke bangsa Arab. Yang bangsa Arab zaman dahulunya itu menyembah patung. Yang jadi pertanyaan ya, kalau seandainya akalnya digunakan oleh bangsa Arab, apakah bangsa Arab itu akan menyembah patung? Kalau seandainya dia gunakan akalnya untuk berpikir, apakah dia akan menyembah patung? Kalau kita lihat kisah dari Nabi Ibrahim yang dia dibakar oleh Raja Namrud gitu kan, maka Nabi Ibrahim pada malam harinya ini kan penduduk Arab zaman dahulu itu kan sedang melakukan peribadatan gitu kepada patung-patung di zamannya Nabi Ibrahim. Pada malam hari mengadakan pesta, mengadakan ibadah kepada patung-patung, dan ketika tengah malam dia capek tertidur. Maka Nabi Ibrahim ini bergerak membawa kapak menghancurkan patung-patung yang kecil yang ada di sana. Dihancurkan semua, dirobohkan semua, dan disisakan satu patung yang paling besar. Gitu kan? Dalam kisahnya kan begitu. Lalu kapak ini dikalungkan kepada patung yang paling besar. Pagi harinya geger. Tiba-tiba pada malam hari patung yang disembah itu, pagi harinya patung-patungnya semuanya hancur gitu. Semuanya nggak ada sama sekali, hancur lebur. Maka setelah itu orang Arab zaman dulu berpikir, ini siapa ini yang berani menghancurkan sesembahan kita? Baru tadi malam ini disembah, tiba-tiba paginya sudah hancur. Siapa ini yang menghancurkan? Jangan-jangan Ibrahim. Karena dari kemarin nih yang paling banyak menentang ibadah kita kepada patung-patung ini Nabi Ibrahim gitu. Jangan-jangan yang menghancurkan Ibrahim. Bawa Ibrahim ke sini. Diseretlah Nabi Ibrahim menghadap Raja Namrud gitu. Ketika itu maka Raja Namrud itu bicara gitu kepada Nabi Ibrahim. Apakah kamu yang menghancurkan patung-patung ini? Lalu Nabi Ibrahim ini menjawab, apakah engkau tidak melihat? Tuh, kapaknya itu kan ada di patung yang paling besar. Ya pasti patung itu yang menghancurkan patung-patung yang kecil ini. Mungkin patung yang besar ini iri gara-gara banyak kalian itu menyembah patung-patung yang kecil. Kenapa kok nggak menyembah patung yang lebih besar aja? Kan lebih kuat. Kenapa kok masih menyembah patung-patung yang kecil? Mungkin patung besar itu iri. Makanya patung besar itu menghancurkan patung-patung yang kecil gitu. Terus katanya Raja Namrud apa itu? Bodoh kamu. Masa iya patung itu bisa bergerak, bisa menghancurkan? Masa iya patung itu bisa menghancurkan? Patung itu bisa megang kapak lalu menghancurkan? Masa iya? Terus katanya Nabi Ibrahim, ya kalau seandainya kamu bilang saya bodoh, kamu lebih bodoh lagi. Masa iya patung yang memang sudah kamu ketahui nggak bisa ngapa-ngapain masih disembah gitu? Kok masih disembah gitu? Sudah tahu patung nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berikan manfaat, nggak bisa berikan mudarat, masih disembah. Maka setelah itu karena memang kalah hujahnya, akalnya sudah mati gitu kan, maka Nabi Ibrahim itu karena kan sudah kalah hujahnya, langsung dibakar hidup-hidup gitu kan. Jadi nggak selamanya debat itu bisa menang ya. Bisa saja ketika kita debat itu bisa saja kalah juga gitu. Meskipun argumen kita menang kan, mungkin kita juga nggak mungkin selamat gitu kan. Meskipun kita menang debat, menang hujah gitu. Jadi orang zaman dahulu itu ternyata nggak berpikir tentang penyembahan dia terhadap patung, nggak berpikir. Jadi selama ratusan tahun orang-orang yang menyembah patung, ternyata mereka nggak berpikir bahwasanya patung itu nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau seandainya dia berpikir, maka dia nggak mungkin menyembah patung. Coba deh, pernahkah patung itu minta kepada orang zaman dahulu untuk disembah? Pernah nggak? Wahai patung sembah, wahai umat, wahai manusia, sembahlah aku, misalkan kayak gitu. Pernah nggak patung minta untuk disembah? Nggak pernah diminta gitu. Patung nggak pernah minta disembah. Tapi kenapa kok tiba-tiba manusia menyembah patung, padahal patung nggak minta disembah gitu. Kalau dia menggunakan akalnya, maka mustahil dia menyembah patung.
Berarti makanya zaman itu disebut dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Maka jika manusia itu menggunakan akalnya, maka mereka akan menemukan Tuhan yang benar, yang layak disembah. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya manusia itu menggunakan akalnya untuk berpikir mencari kebenaran Tuhan. Maka misal, ketika manusia itu sudah mendapatkan kebenaran Tuhan, sudah dia yakini bahwasanya Allah pencipta alam semesta ini, maka dia itu seharusnya bersifat takwa. Maka dia itu seharusnya bersikap takwa. Apa itu takwa? Melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Derajat takwa itu sepertinya kaum muslimin sekarang itu belum masuk ke situ. Gak begitu mempedulikan perintah dan larangannya Allah. Seharusnya kaum muslimin ketika diperintah oleh Allah itu langsung dikerjakan atau langsung dilaksanakan. Meskipun perintahnya itu nggak masuk akal, meskipun nggak masuk akal itu dikerjakan seharusnya. Misal, ketika Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Ini anak sudah lama ditunggu-tunggu, tapi ketika lahir malah disuruh bunuh, disuruh sembelih. Nggak masuk akal. Lah kalau seandainya disembelih, dagingnya itu mau diberikan kepada siapa gitu? Dagingnya Nabi Ismail. Nggak masuk akal. Tapi karena dia takwa, Nabi Ibrahim takwa, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka beliau laksanakan. Karena bermodalkan takwa. Makanya kaum muslimin seharusnya ketika diperintah oleh Allah, maka dia itu nggak punya pilihan sama sekali seharusnya. Sami'na wa ta'na. Meskipun dalam benak mereka itu mungkin nggak masuk akal. Misal ketika Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk meninggalkan Siti Hajar di gurun pasir bersama anaknya Ismail yang masih kecil. Diperintahkan untuk meninggalkan istri dan anaknya di gurun pasir yang panas, disuruh tinggalkan. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Tapi apakah nggak dilaksanakan? Dilaksanakan. Karena perintah dan larangannya Allah itu wajib dilaksanakan. Itu merupakan konsekuensi keimanan kita sebagai kaum muslimin. Misal, ketika Allah itu perintahkan potong tangan bagi pencuri, dilaksanakan enggak? Enggak. Ketika Allah itu perintahkan kisos bagi pembunuh, dilaksanakan? Enggak. Ketika Allah itu perintahkan untuk rajam bagi pezina, cambuk bagi pezina, dilaksanakan? Enggak. Ketika Allah perintahkan jihad, enggak. Ketika Allah perintahkan sistem ekonomi, sistem sosial, politik dan semacamnya, apakah dilaksanakan? Enggak. Jadi manusia itu masih belum memikirkan itu. Yang dipikirkannya hanya sebatas ibadah. Sebenarnya ada hukum-hukum syariat itu yang seharusnya juga dipikirkan dan diterapkan gitu. Kalau seandainya penerapannya itu butuh yang namanya negara, karena emang yang harus mengeksekusi misalkan kayak potong tangan, kayak kisos, kayak cambuk, kayak rajam itu adalah negara, maka seharusnya kaum muslimin ini berusaha untuk mewujudkan negara tersebut supaya hukum-hukum Islam itu mampu diterapkan gitu. Bukan hanya sebatas puas dengan kerohanian, puas dengan kepribadatan atau kesembahan, atau puas dengan ibadah-ibadah sholat, ibadah-ibadah puasa, ibadah-ibadah zikir dan sebagainya. Seharusnya kaum muslimin ini menerapkan hukum-hukum Islam secara kafah, nggak pilih-pilih. Seharusnya taat begitu, nggak boleh pilih-pilih. Maka Al-Quran datang itu untuk mengubah kehidupan manusia yang buruk menjadi kehidupan manusia yang lebih baik. Dan ini sudah terbukti ketika Rasulullah datang ke bangsa Arab dan berdakwah mengubah bangsa-bangsa Arab itu yang awalnya menyembah patung. Ketika Rasulullah itu datang membawa Al-Quran, maka muncullah yang namanya sebuah perubahan. Maka Al-Quran itu merupakan kitab yang mampu mengubah kehidupan manusia dari yang jahiliyah, dari yang bodoh, yang buruk menjadi manusia-manusia yang mulia. Itu ketika manusia itu menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Maka kalau manusia dan manusia yang masih menyembah patung, berarti derajat manusia itu lebih rendah dibandingkan dengan patung. Jadi kalau ada manusia yang nggak mau dengan Al-Quran, dia menggunakan aturan-aturan yang lain, itu bisa saja manusia itu lebih hina dibandingkan dengan hewan. Coba kita lihat.
Seperti yang sering saya contohkan itu, hewan itu nggak ada yang LGBT gitu. Misal laki-laki hewan jantan suka sama hewan jantan itu nggak ada. Atau hewan betina suka sama hewan betina itu nggak ada. Atau hewan betina berubah menjadi jantan, apa itu transgender, itu nggak ada. Atau hewan jantan berubah jadi betina, itu nggak ada juga. Tapi manusia ada nggak? Ada. Laki-laki suka sama laki-laki, hewan nggak ada. Perempuan suka sama perempuan, hewan itu nggak ada. Manusia ada. Nah begitulah kalau manusia ini menjauh dari Al-Quran, maka itu yang terjadi. Maka orang yang gak beriman kepada Allah, maka dia itu akan lebih hina dibandingkan dengan hewan. Kehidupannya itu akan lebih hina dibandingkan dengan hewan. Kita lihat bangsa Eropa. Bangsa Eropa itu kalau kita lihat sekarang itu bangsa yang maju. Teknologinya maju, peradabannya maju. Apakah kehidupan manusianya juga maju? Ternyata kehidupan manusia sana itu rusak. Yang namanya pembunuhan di sana itu banyak. Yang namanya pemerkosaan juga di sana juga banyak. Tingkat kriminalitas di sana juga banyak. Tingkat bunuh diri juga di sana banyak. Jadi di sana itu masyarakat yang sakit. Meskipun di sana itu yang namanya kemajuan luar biasa, teknologi ditemukan di sana semua misalkan, akan tapi masyarakatnya itu rusak. Kenapa begitu? Karena dia tidak menggunakan Al-Quran. Sapi kalau nggak pakai baju itu wajar, yang namanya sapi gitu. Tapi kalau manusia nggak pakai baju, itu apa bedanya dengan sapi gitu. Jadi kalau antum melihat kucing atau ayam nggak pakai baju, monyet nggak pakai baju, itu biasa. Tapi kalau perempuan, laki-laki nggak pakai baju, misalkan kayak di Eropa itu di pantai-pantai yang hanya pakai bikini gitu, lalu apa bedanya dengan hewan? Islam itu datang untuk memuliakan dengan seperangkat aturan yang ada di dalam Al-Quran. Justru akan meningkatkan derajat manusia itu lebih tinggi dibandingkan dari hewan, bahkan lebih mulia dibandingkan dari hewan. Ketika manusia itu menggunakan akalnya untuk berpikir tentang Al-Quran dan mengamalkan seluruh isi yang ada pada Al-Quran. Maka di saat manusia itu menggunakan akalnya untuk berpikir tentang Al-Quran, maka meningkatlah derajat manusia tersebut. Misalkan seorang kiai yang pintar dalam masalah agama, maka dia itu terangkat derajatnya karena dia menggunakan Al-Quran sebagai landasan berpikirnya, sehingga dia itu menjadi orang-orang yang terhormat, menjadi manusia-manusia yang terangkat derajatnya dan terhormat. Maka seharusnya kaum muslim ini taat pada seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran, seluruh hal. Nggak boleh memilih hukum-hukum yang ada di Al-Quran. Kenapa begitu? Karena aturan yang baik itu akan menghasilkan manusia yang baik. Kebalikannya, aturan yang buruk itu akan menghasilkan manusia yang buruk. Aturan yang ada dalam Al-Quran itu baik, maka pasti akan menghasilkan manusia yang baik. Kecuali jika mereka itu nggak menggunakan Al-Quran, menggunakan hukum selain Al-Quran, aturan yang buruk, maka pasti akan menghasilkan manusia-manusia yang buruk. Contoh, pernahkah kalian melihat segerombolan pemuda tiba-tiba dia itu membawa minuman keras plus juga domino, main-main di masjid, main domino di masjid sambil minum minuman keras? Pernah nggak ngeliat pemuda itu? Nggak pernah. Kenapa nggak pernah? Karena masjid tempat yang bagus akan menuntut orang berbuat bagus. Pernahkah antum melihat seorang laki-laki dan perempuan pacaran bermesra-mesraan di masjid, di dalam masjid dengan pakaian-pakaian terbuka? Pernah nggak ngelihat? Nggak pernah. Kenapa? Tempat yang bagus memaksa orang berbuat bagus. Kebalikannya, tempat yang buruk itu akan memaksa orang berbuat buruk. Coba apa yang dilakukan orang di masjid? Sholat, zikir, ngaji, atau majelis ilmu. Kenapa itu yang dilakukan? Karena tempatnya bagus, akan memaksa orang berbuat bagus. Kalau tempatnya buruk, misalkan di diskotik gitu, maka akan membentuk manusia-manusia yang buruk. Karena aturan yang diterapkan di situ buruk, maka membentuk orang-orang yang buruk. Misal lagi, ini sering saya berikan contoh gitu. Perbedaan antara pasar dengan mall. Apa bedanya pasar dengan mall? Misalkan kita lihat. Kalau kita ke pasar, misal
pasar ini tempatnya apalagi kayak hujan-hujan itu becek. Kalau manusia ingin ke pasar, apakah harus mandi dulu? Nggak harus. Pakaiannya itu pakaian seadanya, meskipun nggak mandi ya sudah ke sana. Sandalnya meskipun juga banyak kotoran hewannya, banyak tanahnya, itu nggak masalah. Pergi ke pasar. Di pasar misalkan, pernah nggak antum melihat orang di pasar itu ludah di pasar? Pernah. Kencing mungkin juga pernah. Ataupun ludah di sana itu, muntah di sana juga mungkin pernah lihat orang gitu. Kenapa begitu? Karena tempat yang buruk memaksa orang berbuat buruk. Tapi coba lihat orang yang pergi ke mall. Orang pergi ke mall misal, maka dia itu pasti berpenampilan bagus, menarik, harum, pakaiannya juga pakai pakaian yang harum, sandalnya pasti bersih atau pakai sepatu bersih. Dan dia itu ketika di mall nggak mungkin dia meludah di mall sembarangan, nggak mungkin dia kencing di mall sembarangan atau muntah di mall sembarangan. Kenapa? Tempat yang bersih memaksa orang berbuat bersih, tempat yang bagus memaksa orang berbuat bagus. Sama juga dalam sistem kenegaraan. Jadi ketika negara itu menerapkan sistem yang bagus, aturan yang bagus, maka akan mencetak manusia-manusia yang bagus. Sebaliknya, kalau dalam negara itu mempraktekkan aturan yang buruk, maka akan mencetak manusia-manusia yang buruk. Coba kita lihat negeri kita, yang namanya kasus pemerkosaan atau hamil di luar nikah. Kenapa kok banyak? Karena memang aturan di negeri kita itu seakan-akan memperbolehkan yang namanya perzinahan. Kita lihat sinetron-sinetron mengajarkan kemaksiatan di internet, yang namanya link-link YouTube yang kayak gitu, itu nggak diblokir, dibiarkan bebas begitu saja. Termasuk juga ketika misalkan ada kasus banyak orang yang diperkosa, banyak orang yang hamil di luar nikah, banyak yang aborsi, apa coba yang menjadi jalan keluarnya atau solusinya? Kondom dijual di mana-mana, gitu kan? Jadi ketika banyak orang yang hamil di luar nikah, banyak orang yang aborsi, banyak seorang anak yang ditemukan, anak bayi yang ditemukan di sawah, apa solusinya yang diterapkan oleh negara? Yaitu kondom dijual bebas. Seakan-akan kamu kalau mau berzina, nih saya sudah jual kondom di mana-mana, silakan pakai supaya nggak hamil di luar nikah. Makanya kita lihat di Indomaret, di Alfamart itu kondom ada gitu. Termasuk pil KB, untuk membeli pil KB itu nggak usah surat nikah, sudah ada di apotek-apotek. Apakah ini menyelesaikan masalah? Enggak, justru menimbulkan masalah. Misal lagi minuman keras, sudah legal diperjualbelikan bebas, sampai diberikan tempat yang baik di klub malam untuk mabuk-mabukan, untuk minum minuman keras. Kita tahu bahwasanya Homer ini induk kejahatan. Berbagai macam kejahatan itu gara-gara orang itu hilang akal akibat dari minum minuman keras. Ini yang terjadi. Maka aturan yang buruk ini akan memaksa orang berbuat buruk. Kita lihat satu hari itu satu hari itu mungkin ada 50 kasus di negeri kita. Entah itu kasus pembunuhan, entah itu kasus perampokan, entah itu kasus perzinahan, kasus perselingkuhan, kasus yang macam-macam lah gitu. Satu hari. Ya tadi, karena aturan yang buruk akan menciptakan manusia yang buruk. Coba, lebih wajib mana? Pakai helm dan nutup aurat. Lebih wajib pakai helm. Jadi kalau nggak pakai helm itu ditilang, melanggar aturan. Tapi kalau cuma nggak nutup aurat, dia nggak nutup aurat tapi pakai helm, nggak nutup aurat, nggak ditilang. Kenapa? Yang wajib itu pakai helm, bukan nutup aurat. Ini yang terjadi. Makanya banyak perempuan-perempuan itu yang merasa bangga ketika membuka auratnya, ketika dia itu memperlihatkan lekuk tubuhnya, kecantikannya, padahal itu adalah aurat. Jadi aturan yang baik akan menghasilkan manusia yang baik. Beda ketika zaman Rasulullah, ketika diterapkan Al-Quran. Jadi ketika diterapkan Al-Quran dalam sejarah selama 1300 tahun, pada masa kekhilafan Islam itu hanya ada 200 kasus selama 1300 tahun. Kenapa kok sangat minim sekali? Karena tadi aturan yang baik akan memaksa orang berbuat baik.
Sebaliknya aturan yang buruk akan memaksa orang berbuat buruk. Ya, contoh lagi, misalnya, kenapa korupsi di negeri kita itu sulit untuk diberantas? Seakan-akan itu nggak bisa diberantas. Kenapa? Ya karena untuk menjadi pejabat, anggaplah bupati, maka butuh dana besar, butuh modal besar untuk menjadi bupati. Katanya Mendagri Tito Karnavian, dia mengatakan untuk menjadi bupati minimal dia itu harus punya 30 miliar modal untuk menjadi bupati. Dan kita lihat gaji bupati itu nggak seberapa. Kalau kita kalkulasikan dengan jangka jabatan 5 tahun dengan gaji yang nggak seberapa itu nggak akan mampu balik modal nggak mampu balik modal dengan modal yang awal yang dikeluarkan itu 30 M. Nggak balik modalnya dengan gajinya bupati itu. Misal ketika jabatannya berakhir, 5 tahun berakhir, adakah bupati ketika jabatannya berakhir 5 tahun bangkrut? Itu bupati. Apalagi kalau gubernur, mungkin 100 M. Ya tadi, sistem yang buruk memaksa orang berbuat buruk gitu. Itulah kenapa korupsi ini gak bisa diberantas, seakan-akan gak bisa diberantas. Karena yang namanya suap menyuap itu sudah menjadi barang biasa gitu. Suap menyuap. Makanya untuk mencari keadilan gitu kan, kita itu sangat sulit. Karena kebenaran itu dihitung dari banyaknya modal yang dikeluarkan. Kemenangan itu dihitung dari banyaknya modal. Benar salah itu kalau ada modal. Kalau ada modal yang salah bisa jadi benar. Nah inilah negeri yang tidak menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka menghasilkan sebuah kehidupan yang rusak. Ya benarlah kata seorang profesor Mahfud MD, beliau mengatakan bahwa malaikat saja kalau masuk di sistem ini, di sistem negeri kita, itu akan menjadi iblis. Maka seharusnya kalau manusia ini ingin bangkit, ingin kehidupannya lebih baik, maka tidak ada pilihan lain kecuali dia menggunakan Al-Quran. Termasuk kalau individu ingin baik, maka dia harus menjadi individu yang dekat dengan Al-Quran. Ingin menciptakan masyarakat yang baik, maka masyarakatnya itu harus dekat dengan Al-Quran. Harus menggunakan Al-Quran. Harus mengamalkan isi dalam Al-Quran. Termasuk dalam sebuah negara. Kalau ingin negara yang baik, maka seharusnya negara itu menggunakan aturan yang baik, yaitu Al-Quran yang berasal dari Allah SWT. Karena tadi aturan yang baik akan menghasilkan manusia yang baik gitu. Dan Al-Quran itu nggak boleh dirubah. Huruf dan isinya itu nggak boleh dirubah gitu. Jadi kalau Al-Quran mengatakan A, maka harus A. Maka kalau Al-Quran mengatakan hukum bagi pezina dicambuk, ya dicambuk. Hukum bagi pezina dirajam, itu dirajam. Hukum bagi pembunuh kisos, itu dikisos. Itu isi di kandungan Al-Quran. Maka kita nggak boleh mengubah apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi bagaimana mungkin kita menginginkan surga, tapi ayat-ayat dari sang pemilik surga itu malah kita rubah? Bagaimana mungkin? Maka dari itu, mari kita bersama-sama melakukan perbaikan diri, individu yang baik, menjadi individu yang lebih taat, lebih bertakwa, dan juga bagaimana kita berusaha supaya kehidupan kita itu diatur dengan aturan yang baik, sehingga nanti akan menghasilkan manusia-manusia yang baik. Dan aturan yang baik itu harus berasal dari yang maha baik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus berasal dari pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sudah memberikan yang namanya Al-Quran sebagai pedoman kita, pedoman hidup kita. Jadi katanya Allah itu, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jadi seandainya penduduk bumi ini seandainya sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah itu akan turunkan la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Akan turunkan barokah dari langit dan dari bumi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.